Selamat pagi para peserta didik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para peserta didik. Pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan PJJ, pelajaran jarak jauh. Pada hari ini mata pelajaran kita adalah produk kreatif dan kewirausahaan di semester 2. Materi yang akan kita bahas adalah bab yang ketujuh, itu adalah pemasaran produk online. Materi yang akan kita pelajari adalah pemasaran online dan media sosial. Ya. Jadi antara online dan media sosial itu ada suatu keterkaitan, keterhubungan dalam proses pemasaran produk online. Mengapa menyampaikan produk online? Karena tren sekarang kita bisa melihat menjadi kaum rebahan bisa belanja, ya. Sambil kamu itu baring di kamar atau di kos-kosan, tinggal pegang HP, buka aplikasi, belanja, selesai. Apakah kamu nanti bisa menjadi sebuah toko situ? Bisa, ya. Sangat-sangat bisa. Karena macam Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan segala lainnya, nanti mungkin bertambah lagi, itu sangat-sangat menyediakan, ya. Jadi Bapak salah satu orang penikmat dari Tokopedia. Mengapa Bapak suka belanja di online? Karena memang ya ada promonya, ada diskonnya, baju-baju atau barang-barang yang orang Jakarta pakai atau di luar sana pakai, yang artis favorit kita tuh pakai, bisa kita pakai. Yang penting ada uang saja, kan? Itu kembali ke kita, kan seperti itu. Brand-brand yang mereka pakai, yang segala macam bisa kita merasakan. Ya, dan memang benar ya. Dengan harga sekian ya memuaskan juga. Ada harga, ada mutu, kan seperti itu. Jangan sampai kita tertipu ya. Media online juga menipu. Jadi kalau kalian ingin belanja, belanjalah kepada yang sudah dipercaya. Kalau melalui segala Instagram, dia pasti ada reviewnya dan segala macam. Kalau Tokopedia, Shopee itu ya itu sudah jarang ditipu ya. Kebanyakan ya kalau memang tidak aktif ya dia akan mengembalikan uang kita dan bilang toko itu tidak aktif, seperti itu. Sekarang kita lihat pemasaran online. Bapak menyampaikan materi ini, saya yakin dan percaya dari kamu nanti akan ada menjadi seorang pemasar ya, atau seorang pengusaha, mungkin udah pengusaha online. Mungkin saat ini tidak gitu kan. Kalaupun kamu tidak menjadi pengusaha, kamu suatu saat bisa bekerja di pemasaran online tersebut. Tanpa kita sadari ya, kamu juga sudah melaksanakan pemasaran online. Contoh dealer motor sekarang. Kita lihat saja ya, mereka contoh Astra Sintang, VIP Sintang, segala Honda, Skalbar, segala macam itu. Mereka sekarang melakukan siaran langsung atau launching produknya di mana? Instagram, YouTube, Facebook, kan jarang di TV. Mengapa Pak? Gratis. Ya. Kalau di TV berapa mereka harus bayarkan seperti itu. YouTube ya gratis. Malah mereka dibayarkan dari ininya, dari subscribernya, kan seperti itu. Kan seperti itu ya. Jadi ya karena kita sekarang sudah bersentuhan dengan online. Ya mau tidak mau ya. Di saat kamu punya HP, macam HP gini harganya pun berapa, yang penting Android harga 80, kamu sudah bisa punya akun YouTube, kan seperti itu. Berarti kamu sudah online. Mengomentari produk, kamu juga sudah melaksanakan pemasaran online. Kan seperti itu ya. Ya, saya yakin dan percaya muka-muka kalian, ya saya tidak menyebutkan satu persatu, hampir 80% adalah muka-muka media sosial, terutama Instagram. Kalau Facebook saya kurang paham ya, kan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut supaya videonya tidak terpotong ya. Kalau hati boleh terpotong, tapi videonya jangan terpotong, sakit ngeditnya ya. Oke, selanjutnya pemasaran online. Apa itu pemasaran online? Ya, kalian halusinasi kalian atau membayangkan kalian seolah-olah Pak Martoni berdiri di depan kelas kalian. Nah, dengan muka yang pas-pasan tapi pria idaman mama muda ya. Nih. Definisi kata pemasaran adalah ya ini, pemasaran atau yang disebut dengan marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi,
mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ya, proses dalam pemenuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran, mulai dari pemenuhan produk atau produk, bahasa Inggrisnya ya, penetapan harga atau price, pengiriman barang atau place, dan mempromosikan atau promosi. Seseorang yang bekerja di bidang pemasaran disebut dengan pemasar. Pak, biasanya Pak, kalau kita lewat dealer motor, dealer HP, Indomaret, yang di mana-mana seperti mantan ya kan, di mana-mana ada, itu pasti ada setiap minggu, seminggu sekali mereka menyebarkan brosur. Itu disebut apa? Itu disebut pemasaran. Kalau konsumen datang ke toko mereka, ya itu disebut dengan penjualan. Orang yang menyebarkan promosi itu pemasar dia. Wah ini, ini ada promo Pak, potong sekian. Nanti Imlek ini ada promo. Ya, Imlek, nah mau dekat Idul Fitri itu kalau motor, baju, segala macam itu pasti ada promo itu. Tapi tanpa kita sadari, apakah mereka rugi? Enggak, itu sudah ada hitung-hitungannya itu ya. Kalau tidak salah di KWU, kalau tidak salah ya di produk kreatif ukuran, kalau tidak retail lupa saya. Itu ada perhitungan tentang bagaimana sih dia memberikan diskon, rugi itu enggak? Itu enggak rugi kok. Itu sudah dihitungkan. Untungnya itu udah ada. Kita saja yang termakan namanya diskon kan seperti itu. Ya, itu berhasil membuat namanya harga psikologis. Ya, contoh misalnya kan si Theo tidak mau beli motor ini misalnya Honda yang macam itu kan oleh si Tommy, karena Tommy bekerja di situ ya dirocoki lah. Tommy ini orang pemasaran nih, belilah yo. Kalau itu kurang bagus yo, nanti lewat jalan yang kelibau ke segala macam itu enggak bagus. Kalau ini udah aku rasa, meskipun dia enggak rasakan, kan namanya pemasaran kan ngampur kan enggak masalah. Ya penting kan mengampur hal yang baik kan gitu. Bohong demi kebaikan kan enggak masalah. Kan seperti itu ya. Jadi belilah si Tio ini, maulah si Tio lah dirayu si Tommy karena udah dekat gitu kan. Nah itu contoh dari definisi pemasar ya. Nanti kalau pas Tio datang ke dealernya Tommy, itu disebut dengan penjualan ya. Contoh. Yang kedua, pengertian dan jenis ya. Online marketing adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Berikut ini akan disajikan beberapa jenis online marketing. Yang pertama, 1. Email marketing dan sales letter adalah pemasaran melalui email dan surat penawaran atau sales letter. Oke. Ya, 1. Email marketing dan sales letter adalah pemasaran melalui email dan surat penawaran atau sales letter saat ini menjadi andalan bagi para marketer kelas dunia dalam memasarkan produk-produknya secara online. Cara kerjanya adalah mengirim email kepada seseorang atau beberapa orang secara massal yang berisi hal-hal di atas dan pada akhirnya menuju ke satu arah yakni penjualan. Kalian boleh cek sekarang, nanti dicek di akun Gmail kalian di HP kalian itu boleh dicek. Biasanya kalian ya, maka sekarang kalau bisa kalian sudah punya email untuk ketetapan hati. Bukan email ganti-ganti ya seperti nomor HP kalian. Karena satu saat mungkin kalau kamu kerja kamu akan disampaikan apa email kamu. Karena Bapak berapa kali itu udah minta email dia kan seperti itu. Apa sih tujuannya Pak sebenarnya? Simple ya. Dia mencatat email kamu, nanti kalau dia ada produk ya, meskipun kamu tidak lulus di anus itu kan dikirim dia segala produk-produk baru. Kan seperti itu ya. Ya, begitulah dia setiap saat kita datang. Maka penuh gitu kan, maka penuh. Itu namanya ya mungkin bagi kita ya diapakan ya udahlah gitu kan, kalau kita kan dicuekkan ya. Tapi kan enggak tahu dari 1000 dia kirim itu serentak itu kan serentak tek. Nah, pasti ada 100 orang yang beli produk itu gitu, Bah. Itulah dia. Lanjut slide ke yang ketiga. Nah, yang kedua adalah video marketing. Video marketing adalah video sebagai media marketing adalah salah satu yang terbaik saat ini. Buatlah video dan unggahlah ke situs-situs terkenal seperti YouTube. Buatlah video yang sekiranya
banyak dicari orang atau disukai orang. Contoh sekarang, mereview produk, unboxing produk. Kemarin ada luar biasa ya, saya tidak tahu sampai viral di media sosial. Kalau kalian mengikuti perkembangan Twitter, karena bapaknya kan bukannya seperti Iping atau Nusa Reading si siapa Dila atau teman-teman yang lain ya, yang lainnya pokoknya ya, yang suka bermain di Instagram ya, muka-muka narsis ya. Ya fotonya berkali-kali tapi ya dia yang dipost sekali kan, seperti itu ya. Itu muka-muka Instagram. Bapaknya kan sukanya main di Twitter ya, sama dengan Bu Cici ya. Jadi Twitter kemarin tuh kenal Eiger, tahu Eiger, produk kalian pasti paham ini contoh Eiger. Ada surat cinta kata mereka tuh, surat cinta, dan mengatakan marah dengan orang unboxing produk dia menggunakan kamera dan viral kan. Langsung saat itu juga yang lain juga menyatakan sekian bahwa mereka tidak masalah itu. Udah itu beberapa jam kemudian Eiger meminta klarifikasi bla 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 bla. Ya, saya sih rasa saya berpikir saya positif. Itu sebagai bentuk dia untuk memasarkan produknya. Siapa bilang Eiger tidak terkenal ya? Saya pemakai Eiger dari Eiger Sintang ini belum terjadi apa-apa. Saya udah memakai Eiger dan memang kuat. Saya tidak di-endorse ya, maaf ya. Saya bukan di-endorse, tetapi itulah fakta yang terjadi. Dan ya itu produk lokal. Ayo kita dukung produk lokal daripada kita beli produk luar yang tidak tahu ya. Beli yang KW-KW-an, bukan kita tidak mau yang KW. Kadang-kadang KW itu tidak bagus. Kan KW itu ya, tapi kalau ingin beli ya nabung aja kan gitu. Mahal, ada harga, ada kualitas. Harga 200.000 pasti ketahanannya lebih daripada harga yang 50.000. Itu saja ya. Tapi semuanya kembali ke konsumen. Tetapi kembali ke situ, dia membuat video marketing, minta maaf bla 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 melalui situsnya. Juga Aire langsung mengeluarkan reviewnya di Instagramnya, di Facebook, di YouTube-nya ya. Sekarang kan terkenal kan review produk itu Instagram dan YouTube ya. Siapa sih yang tidak punya akun YouTube? Ya, Bapak punya akun YouTube, kamu juga punya akun YouTube, punya akun Instagram, saya juga punya akun Instagram. Ya mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman kan? Ya, zaman berubah, kita juga berubah. Yang penting kita jangan dibodohi zaman, itu saja. Ya. Sekarang jenis yang ketiga adalah social media marketing. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ya, nama kita sendiri itu WhatsApp itu, menjadi media internet yang paling baik. Misalnya, kamu mempunyai 1.000 teman di Facebook, di Instagram. Artinya, bila 10 saja mengklik link yang disertakan di status Anda atau melihat produk Anda, berarti ada 100 pengunjung di link Anda. Dari 100 itu mungkin ya ada 20 orang yang membeli produk Anda. Kan seperti itu. Apalagi kalau produk kamu sudah terkenal. Ya, nanti kamu juga akan seperti itu. Kamu kerja pun tetap akan mengikuti perkembangan ya. Contoh sekolah. Kita sekarang belajarnya e-learning. Kedepannya mungkin adik-adik anak kamu nanti tidak bawa buku lagi. Mungkin bawa tab ke sekolah. Ya, silahkan dibuka. Saya ngomong di sini ya tidak perlu seperti itu, seperti kita ini tetap buka ya. Jadi yang keempat jenisnya partnership atau affiliate marketing atau pemasaran metode afiliasi. Jenis internet marketing ini adalah dengan cara memanfaatkan para pengiklan. Jaringan aplikasi adalah melibatkan orang lain dalam penjualan produk yang ada. Contohnya Tokopedia, Kaskus ya, Kaskus dulu terkenal, Shopee, Bukalapak dan segala macam ya. Sekarang Tokopedia ya, kalian harus berbangga ya. Kita orang Kalimantan harus terutama orang Kalimantan Barat harus terus belajar. Yang pemilik Tokopedia adalah orang keturunan Pontianak, memang dia lama di Jakarta. Tetapi dia mengatakan saya orang Pontianak, bukan dia menyatakan dirinya orang Jakarta. Ya, pertama datang dia dulu memperkenalkan Tokopedia ke kampung-kampung di Pontianak ya. Ya, dengan belum terkenal ya. Sekarang ya kita lihat ya, Tokopedia jangan salah, hijau-hijau Tokopedia kan gitu. Ya, beli segala macam Tokopedia. Saya lebih suka Tokopedia itu punya. Kalau Shopee itu punya sahamnya Singapura, tapi juga berkembang di Indonesia. Maka tidak aneh kalau nanti ada barang-barang luar negeri yang di Shopee ya. 3. Keuntungan dan kekurangan online marketing. Keuntungannya adalah online marketing memberi akses yang luas bagi para pelanggan. Yang kedua, internet merupakan media yang mampu melintasi batas-batas geografi. Ketiga,
Online marketing memungkinkan bisnis Anda tersedia 24 jam dikali 7 hari. Keempat, biaya lebih efisien. Kelima, menghemat banyak waktu dan usaha. Kekurangannya, satu, ini ketergantungan pada teknologi. Ya, betul. Kalau sinyalnya tidak bagus, ya seperti cerita-cerita kalian yang segala macam tidak bisa ikut learning, kan. Yang kedua, isu keamanan dan privasi. Ya, akses teknologi yang belum merata, ya. Itu Bapak tidak perlu jelaskan, kalian pasti merasakan, kan gitu, kan. Di Sintang, bisa WA, bisa video call di dalam kelabu, di kampung, ya. Naik turun bukit dengan jalan berlumpur, ya kan. CTO dan teman-teman yang ke arah Turki sana, ya, turunan berkilo-kilo sana, udah ke daerah segala sampai buat di pondok itu, ya, itu dia teknologi kita belum merata. Yang ketiga, transparansi harga sehingga berakibat meningkatnya kompetisi harga, ya. Harganya sekian, ongkirnya sekian. Jadi seandainya kamu mau nyari untung berapa puluh ribu, oh lebih baik saya beli sini. Itu kok di sana lebih murah kok di Tokopedia itu, kan begitu contoh, ya. Dan kompetisi global, ya. Namanya sudah online, semua produk bisa masuk. Dia tidak ada batas negara. Mau produk apapun, ya. Yang penting ada uang saja. Oke, berikut ini adalah 5 strategi untuk mengembangkan pemasaran online. 1. Target pasar. Yang kedua, contohnya, siapa yang akan paling tertarik pada produk Anda? Pria atau wanita? Apa kelompok usia mereka? Apa kepentingan pelanggan Anda? Bagaimana situasi kemungkinan keuangan mereka? Yang kedua, tetapkan tujuan. Tentukan apa yang Anda cari untuk mendapatkan dari pemasaran online. Yang ketiga, tetapkan anggaran atau kapital. Rencanakan anggaran yang sesuai. Hal yang baik tentang pemasaran online adalah bahwa Anda dapat berhasil bahkan pada anggaran yang ketat. Yang keempat, merek sendiri. Tentukan sendiri merek produk Anda terpisah dari kompetisi. Ada ribuan perusahaan mencoba untuk menjual produk di internet. Yang kelima, kembangkan relasi. Membina hubungan antara produsen dan konsumen dengan cara berkomunikasi yang dilakukan secara terus-menerus memunculkan image produk itu sendiri. Yang B adalah media sosial. 1. Penggunaan pemasaran media sosial atau social media marketing. Teknologi sekarang yang sangat mengubah wajah dunia adalah internet, kan? Ayo, siapa sekarang yang tidak pakai internet? Lebih baik kehabisan pulsa daripada kehabisan kota. Biar hari Sabtu, hari Jumat ngangkat kulat, hari Sabtu jualnya, biar hari Minggu bisa WP ke warung-warung terdekat di kampung Anda. Kan seperti itu. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Saya punya pengalaman kalau saya misal jalan dulu, ya, di daerah Batang Tarang. Kalau kalian nanti Pontianak itu ada Batang Tarang, ramai benar kafe karena mereka seperti sudah ada WiFi di kelam gitu, ya. WiFi di kelam ada salurannya, ada bukan sinyal WiFi yang Telkom itu udah ada. Jadi setiap itu penuh, ya. Kita dapat membayangkan kalau kita membedakan mana yang dari kampung, mana yang orang situ. Lihat motornya. Kalau motornya sudah lucak, banyak lumpur, kuning, berarti dari kampung, kan gitu. Itu anak muda lah. Untuk apa? Ada yang nonton YouTube, ada yang ngegame, kan seperti itu. Ya, saya pernah bertanya saya, mereka ya mungkin nimbang kulat dulu hari Sabtunya, kan biar hari Minggunya bisa WiFi-an, sembahyang dulu lah, sembahyang hari Minggunya ke Satang situ, WiFi-an sampai siang atau sore baru pulang, kan besok kerja lagi, kan seperti itu. Nanti kalau ada duit ya ke situ lagi, mabar lagi, kan, ya mabar, kan, main bareng. Sekarang kan main dah pakai HP, kan, yang seperti itu, main game atau yang penting main game boleh, yang penting ingat waktu, jangan sampai tidak pulang ke rumah, sampai kurus-kurus tidak juga digaji, malah makin ringkang, kan kasihan, kan seperti itu. Social media marketing adalah bentuk pemasaran melalui situs jejaring sosial. Ya. Secara garis besar, social media marketing dapat digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu marketing secara online dan social media marketing secara offline. Social media marketing secara online dilakukan dengan memanfaatkan situs jejaring sosial
dan website seperti Facebook, Twitter, Kaskus, dan Instagram. Pemasaran media sosial secara offline dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi, ya, media koran, pamflet, brosur, dan spanduk. Ya, spanduk contohnya segala baliho-baliho yang besar-besar, segala itulah, ya. Mengapa dekat jalan Pak? Ngapa enggak? Wajar ya. Dalam berapa menit kamu lihat, oh datang, tuh ada produk baru Gipo, tuh ada produk baru Yamaha, itu ada produk baru Honda, kan gitu kan. Nah, berapa 100 orang beli tas, ada 20 orang yang beli, kan begitu bahannya, logikanya. Dalam era modern seperti ini, dapat juga menggunakan email newsletter. Newsletter elektronik adalah publikasi yang didistribusikan melalui email sebagai alternatif yang cukup efektif untuk mempromosikan sesuatu dan nyaris tidak menuntut biaya. Suatu teknik lainnya untuk melakukan pemasaran secara online adalah melalui aplikasi online, online chat dan messenger, atau yang biasa disebut dengan program chatting. Nah, kalau dulu Bapak kalau untuk chatting ada namanya dulu media sosial Friendster namanya. Atau di Facebook harus ke warnet. Sekarang nih duduk jak mapah lagi nih ya udah bisa chatting dengan kalian. Ya. Masih dalam media sosial. 2. Keunggulan dan kekurangan sosial media marketing. Keunggulan dari pemasaran media sosial secara online lebih menghemat waktu karena pemasarannya cepat dan efisien. Sedangkan kekurangannya adalah pemasaran media sosial biasanya karena sebagian oknum yang memanfaatkan untuk perbuatan yang tidak baik seperti penipuan. Banyak kalau kita cerita baru kenal di Facebook dibawa kabur. Nah, itu manusia, apalagi barang kan seperti itu. Hati-hati kita. Maka belanjalah di marketplace yang terpercaya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan segala macam. Dia kalau tokonya tidak aktif, pasti dia akan menyampaikan, Pak, ini nanti uangnya dikembalikan dan bla 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 ya. Yang selanjutnya adalah pemasaran secara offline. Lebih menarik karena dapat ditampilkan dimanapun dengan menggunakan warna, tulisan, dan gambar yang membuat setiap orang tertarik. Sedangkan kekurangannya adalah pemasaran secara online menggunakan waktu yang lama dalam pembuatannya. Biasanya karena biayanya mahal, membuat pemasaran ini lambat dan kurang efisien dalam suatu pemasaran. Ya, karena kan harus kalau untuk pemasaran ini kan harus bagus kan, perlu aplikasi ini, aplikasi itu, dan perlu waktunya banyak ngedit video aja susah gitu ya. Yang ketiga, strategi dalam pemasaran online. Yang pertama A, strategi sosial media marketing dan dengan membangun kredibilitas. Untuk memulai proses ini dengan membangun apa yang disebut dengan brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan pembeli potensial untuk mengenali atau mengingat sebuah merek. Mulailah dengan menggambarkan identitas merek Anda sesuai visual di logo website, blog, dan sosial media yang Anda miliki. Dan perlu merancang tampilan dan nuansa yang cocok dengan ciri khas dan bisnis Anda. B. Menarik konsumer potensial. Untuk strategi sosial media marketing, bisnis kecil bisa menggunakan Facebook dan Instagram untuk menarik calon customer baru. Biasa juga menawarkan insentif bonus khusus bagi orang-orang yang check-in di tempat bisnismu. Misalnya jika mereka check-in mendapatkan diskon 10% saat melakukan pembelian berikutnya. Yang C adalah membangun relasi di sosial media. Dalam media sosial, koneksi adalah segalanya. Koneksi adalah kunci, kan gitu. Untuk melakukan relasi bisa dilakukan seperti menyediakan waktu khusus untuk melihat konten media sosial pada hari Jumat, mengecek media sosial 15 menit di pagi hari, dan 15 menit di malam hari untuk merespon komentar, menjawab pertanyaan, dan waktu yang lain agar tetap bisa membangun koneksi dengan rekan-rekan bisnis. Ya, sekian dulu penyampaian Bapak. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Nanti Bapak akan membuat ini menjadi PDF dan juga akan membuat soal yang dari Bapak ambil ini. Tolong kerjakan untuk nilai kalian. Sekian dari Bapak, terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhirilah, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya.